pesangon pensiunan, soal kenaikan gaji ASN, soal rapel tahun 2026, tapi belum benar-benar paham inti persoalannya. Ada yang cuma dengar sepotong, ada yang dapat info dari grup WhatsApp, ada yang lihat potongan video, lalu langsung merasa sudah tahu semuanya. Padahal urusan seperti ini nggak bisa dipahami setengah-setengah. Kalau salah nangkap, ujung-ujungnya bisa bikin rugi sendiri. Jadi sekarang, entah Bapak Ibu lagi santai di rumah, lagi rebahan, lagi duduk di teras sambil ngopi, lagi di warung, atau lagi nunggu antrean sambil scroll HP, tolong fokus sebentar. Dengerin baik-baik sampai selesai, karena pembahasan ini penting banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua, baik yang masih aktif sebagai ASN maupun yang sudah memasuki masa pensiun. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi isinya penting semua. Tempat kita berbagi informasi, update terbaru, dan hal-hal yang memang dekat banget dengan kehidupan ASN dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya setiap hari. Karena kita semua tahu, di masa pensiun itu yang paling dibutuhkan bukan cuma uang, tapi juga rasa tenang. Dan rasa tenang itu datang kalau kita paham hak kita, paham aturannya, dan paham bagaimana cara memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang lagi ramai banget dibicarakan di mana-mana. Di grup keluarga, di obrolan arisan, di warung kopi, di kantor-kantor, bahkan di percakapan santai antar tetangga, topiknya muter di situ-situ aja. Soal uang pesangon pensiunan terbaru, terutama buat golongan 3 dan golongan 4, lalu soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2026, dan juga soal rapel yang bikin banyak orang penasaran. Banyak yang ngomongin, tapi sayangnya enggak semua orang punya informasi yang utuh. Ada yang taunya cuma bagian yang enak didengar, ada yang pahamnya salah, dan ada juga yang terlalu cepat percaya padahal sumbernya belum tentu jelas. Makanya di video ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Kita bahas pelan-pelan, dari dasar hukumnya, siapa yang berhak, bagaimana sistemnya berjalan, sampai hal-hal kecil yang sering dianggap remeh, padahal justru bisa jadi masalah besar kalau diabaikan. Jadi begini, ketika seorang ASN sudah menyelesaikan masa tugasnya, statusnya memang berubah menjadi pensiunan. Tapi itu bukan berarti hubungan dengan negara selesai begitu saja. Justru, di titik itulah negara tetap punya tanggung jawab untuk memberikan hak sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang sudah diberikan selama bertahun-tahun. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa setelah pensiun, semuanya putus total. Tidak seperti itu. Ada hak yang tetap melekat, ada kewajiban negara yang tetap berjalan, dan salah satu bentuknya adalah pemberian uang pensiun bulanan, serta hak lain seperti pesangon sesuai aturan yang berlaku. Jadi ini bukan sekadar pemberian biasa, ini bukan uang yang muncul karena belas kasihan. Ini adalah hak yang memang sudah diatur dalam sistem resmi. Karena itu penting sekali untuk membedakan mana informasi yang benar-benar berdasarkan aturan dan mana yang cuma kabar simpang siur. Semua pengelolaan dana pensiun ini dilakukan oleh PT Taspen. Mereka yang bertugas menghitung, mengelola, dan menyalurkan dana pensiun kepada ASN, termasuk juga mengurus proses administrasi yang berkaitan dengan para penerima manfaat. Jadi PT Taspen bukan cuma nama yang sering disebut orang ketika bicara soal pensiun. Mereka memang punya peran besar dan sangat penting dalam seluruh proses ini. Sementara itu, sumber dana pensiun berasal dari APBN, yaitu anggaran negara. Jadi semuanya berjalan di dalam mekanisme resmi negara, bukan sistem yang asal jalan atau muncul mendadak. Sistem yang digunakan dikenal sebagai sistem pay as you go. Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, artinya dana yang dikelola dalam sistem itu sejak awal memang diperuntukkan untuk membayar hak-hak ASN saat memasuki masa pensiun. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba diada-adakan di akhir masa kerja. Semuanya memang sudah dirancang dari awal. Biasanya pensiunan menerima sekitar 75% dari gaji terakhir saat masih aktif bekerja, kemudian ditambah komponen tertentu seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Itulah yang kemudian masuk ke rekening setiap bulan, biasanya di awal bulan. Dan buat banyak pensiunan, momen awal bulan ini bukan sekadar tanggal biasa. Ini adalah waktu yang sangat ditunggu karena dari dana inilah kebutuhan hidup sehari-hari dipenuhi. Dari uang itu, listrik dibayar, belanja bulanan dilakukan, obat dibeli, dan rumah tangga dijalankan dengan lebih tenang. Makanya jangan heran kalau pembahasan soal gaji pensiun selalu jadi perhatian besar. Karena bagi pensiunan, ini bukan angka biasa, ini sumber utama kehidupan. Mungkin bagi sebagian orang di luar sana nominal itu terlihat biasa saja,
Tapi bagi para pensiunan, dari uang itulah kehidupan terus berjalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu rincian untuk golongan 3 dan golongan 4. Kenapa dua golongan ini selalu jadi sorotan? Karena jumlah ASN dan pensiunan di kelompok ini cukup besar, dan banyak yang ingin tahu sebetulnya berapa kisaran hak yang diterima. Untuk golongan 3, mulai dari 3A sampai 3D, nominal yang diterima bervariasi tergantung masa kerja dan jabatan terakhir. Semakin panjang masa kerja dan semakin tinggi posisi terakhir, tentu hasil perhitungannya juga bisa berbeda. Secara umum, untuk yang tertinggi di golongan 3D, jumlah pensiun bisa mencapai sekitar 4 juta per bulan. Tentu saja angka ini bisa berbeda pada masing-masing orang tergantung kondisi dan komponen yang dihitung, tapi kisaran itu yang sering menjadi gambaran umum di masyarakat. Sementara itu, untuk golongan 4, mulai dari 4A sampai 4E, nominalnya lebih tinggi lagi. Bahkan untuk level tertinggi, yaitu 4E, jumlah pensiun bisa mendekati 5 juta per bulan. Buat sebagian orang mungkin angka ini terdengar seperti angka biasa, tapi bagi pensiunan itu adalah nafas hidup. Dari uang itulah kebutuhan rumah tangga dipenuhi, biaya kesehatan ditanggung, dan rasa aman itu dijaga. Kalau dipikir-pikir, masa pensiun itu memang bukan masa yang otomatis selalu ringan. Banyak orang dari luar mengira setelah pensiun hidup jadi santai, padahal kenyataannya enggak sesederhana itu. Kebutuhan tetap ada, harga kebutuhan pokok naik, tagihan bulanan tetap datang, biaya kesehatan justru sering lebih besar. Dan di usia seperti itu, rasa aman secara finansial jadi sesuatu yang sangat penting. Maka ketika muncul pembahasan soal kenaikan gaji, soal rapel, soal penyesuaian, atau soal pesangon, wajar kalau banyak orang langsung tertarik, karena ini bukan sekadar urusan administrasi, ini urusan dapur, urusan kesehatan, urusan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling sering bikin grup WhatsApp heboh, yaitu soal kenaikan gaji tahun 2026 dan rapel. Kenapa isu ini ramai banget? Karena ada pembahasan bahwa untuk beberapa kelompok, kenaikan yang terjadi bisa cukup signifikan. Ada yang menyebutkan bisa mencapai 20-60%. Mendengar angka seperti itu, tentu saja banyak orang langsung bereaksi. Ada yang senang, ada yang penuh harapan, ada yang langsung membayangkan penghasilan bulanannya bakal naik besar. Tapi justru disinilah kita harus tenang. Jangan sampai angka besar yang terdengar manis bikin kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Kita harus pahami dulu konteksnya, mekanismenya, dan bagaimana prosesnya berjalan. Karena dalam urusan hak-hak seperti ini, yang paling aman adalah optimis tapi tetap hati-hati. Biar lebih mudah dibayangkan, kita pakai contoh sederhana. Misalnya ada seorang pensiunan dengan masa kerja yang panjang. Sebelum ada penyesuaian, dia mungkin menerima sekitar 3 juta sampai 5 juta per bulan tergantung golongan dan komponen lain. Nah, setelah ada penyesuaian, jumlah itu bisa naik dan terasa cukup signifikan. Buat banyak keluarga, tambahan sekian ratus ribu atau lebih, itu bukan hal kecil. Tambahan itu bisa berarti belanja bulanan jadi lebih aman. Biaya listrik tidak terlalu menekan, obat rutin bisa dibeli tanpa harus menunda, atau bahkan masih bisa bantu anak dan cucu tanpa merasa terlalu berat. Jadi benar, kenaikan itu bukan cuma soal angka di kertas, dampaknya nyata dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengubah rasa cemas jadi sedikit lebih lega, bisa membuat hidup di masa tua terasa lebih layak. Tapi sekarang kita sampai ke bagian yang paling sering salah dipahami, yaitu rapel. Banyak orang dengar kata rapel lalu langsung membayangkan itu bonus, hadiah tambahan, atau uang kejutan dari pemerintah. Padahal rapel bukan seperti itu. Rapel itu pada dasarnya adalah pembayaran atas kekurangan dari bulan-bulan sebelumnya yang seharusnya sudah diterima, tetapi baru dibayarkan sekarang. Jadi bukan uang baru yang muncul tanpa dasar. Misalnya begini, kalau kenaikan sebenarnya sudah berlaku sejak Januari, tapi pencairannya baru dilakukan pada April, berarti ada selisih untuk Januari, Februari, dan Maret yang belum dibayarkan dengan nilai baru. Nah, selisih itulah yang dibayarkan sekaligus. Itulah yang disebut rapel. Karena dibayarkan sekaligus jumlahnya bisa terasa besar, dan itulah kenapa banyak orang kaget sekaligus senang saat melihat nominal yang masuk ke rekening lebih banyak dari biasanya. Tetapi disinilah ada satu hal yang sering banget dilupakan, padahal justru paling krusial, yaitu data. Iya, data. Hal yang sering dianggap sepele, yang kadang bikin orang malas ngurus, justru bisa menentukan apakah pembayaran berjalan lancar, atau malah menimbulkan masalah. PT Taspen sudah memberikan penekanan yang jelas bahwa kalau data tidak valid, tidak sesuai, atau tidak diperbarui, maka pembayaran bisa dianggap bermasalah. Bahkan dalam kondisi tertentu, uang yang sudah masuk bisa diminta kembali.
Coba bayangkan situasi seperti itu. Uang sudah masuk, mungkin sudah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, mungkin sudah dipakai untuk bayar listrik, beli obat, atau membantu keluarga. Lalu tiba-tiba muncul persoalan bahwa pembayaran dianggap tidak sah karena data bermasalah. Akhirnya uang itu harus dikembalikan. Dan jumlahnya bukan sedikit, bisa jutaan, bahkan puluhan juta rupiah. Tentu ini bukan hal yang diinginkan siapapun. Makanya sebelum sibuk membayangkan uang itu mau dipakai untuk apa, hal paling penting justru memastikan bahwa semua data sudah benar. Yang pertama adalah data identitas. Nama harus sesuai dengan KTP, NIK harus benar, tanggal lahir harus cocok. Jangan anggap remeh perbedaan satu huruf, satu angka, atau kesalahan kecil dalam penulisan. Sistem sekarang semakin ketat. Kalau dulu mungkin ada kesalahan kecil yang masih bisa lolos, sekarang pencocokan data makin detail dan makin rapi. Jadi perbedaan kecil pun bisa menimbulkan kendala. Yang kedua adalah rekening bank. Pastikan rekening masih aktif, atas nama sendiri, dan memang sudah terdaftar dengan benar di sistem yang berkaitan. Kadang ada orang merasa rekeningnya aman-aman saja, padahal ternyata ada perubahan yang belum dilaporkan, atau ada hal teknis yang justru bikin pembayaran tertahan. Jadi ini wajib dicek. Yang ketiga adalah status keluarga. Ini juga penting banget karena berkaitan dengan tunjangan. Kalau ada perubahan seperti pasangan meninggal dunia, anak sudah tidak menjadi tanggungan, atau perubahan lain dalam keluarga, semuanya harus dilaporkan. Kalau tidak, bisa terjadi salah pembayaran. Dan kalau sudah terjadi, proses memperbaikinya biasanya tidak mudah dan tidak cepat. Jadi intinya, jangan cuma fokus pada pertanyaan, saya dapat berapa? Pertanyaan yang sama pentingnya adalah, apakah data saya sudah benar? Apakah semua informasi saya di sistem sudah sesuai? Apakah ada perubahan yang belum saya laporkan? Karena sebesar apapun nominal yang diterima, tidak akan terasa tenang kalau di belakangnya masih ada potensi masalah administrasi. Disinilah banyak orang keliru. Mereka terlalu semangat menunggu angka, tapi lupa menyiapkan hal-hal yang justru jadi fondasi agar pembayaran itu aman. Kalau kita lihat lebih luas, tujuan dari kebijakan soal pensiun, pesangon, kenaikan, dan rapel ini sebenarnya sangat baik. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan ASN dan para pensiunan, memberi penghargaan atas pengabdian panjang, dan membantu mereka menjalani masa tua dengan lebih layak. Tapi kebijakan yang baik tetap harus dijalankan sesuai aturan. Nggak bisa hanya mengandalkan kabar dari mulut ke mulut. Nggak bisa cuma percaya karena video pendek atau pesan berantai terdengar meyakinkan. Yang paling penting tetap satu, yaitu cek ke sumber resmi dan pastikan data pribadi selalu diperbarui. Buat bapak dan ibu yang masih aktif sebagai ASN, pembahasan ini juga penting banget. Jangan mengira urusan seperti ini masih jauh. Justru semakin cepat dipahami, semakin siap nanti ketika waktunya tiba. Banyak orang baru panik menjelang masa pensiun karena merasa belum tahu apa-apa. Padahal ketenangan di masa pensiun itu nggak datang mendadak. Itu disiapkan dari jauh-jauh hari. Disiapkan dengan pemahaman, dengan ketelitian, dan dengan kebiasaan menjaga dokumen serta data tetap rapi. Jadi kalau sekarang masih aktif, justru ini waktu yang pas untuk mulai memahami semuanya. Supaya nanti ketika waktunya datang, bapak dan ibu nggak bingung, nggak panik, dan nggak mudah termakan informasi yang simpang siur. Dan buat bapak ibu yang sudah pensiun, jangan merasa urusan administrasi itu merepotkan lalu dibiarkan. Justru di masa pensiun, kerapian data adalah bagian dari perlindungan diri. Dengan data yang rapi, hak lebih aman. Dengan data yang benar, proses lebih lancar. Dengan data yang selalu diperbarui, risiko salah bayar atau masalah administrasi bisa ditekan. Jadi ini bukan sekadar urusan berkas, tapi urusan menjaga ketenangan hidup. Karena yang paling bikin capek itu bukan cuman kalau uang telat masuk, tapi kalau masalah administrasi muncul justru saat kebutuhan sedang banyak-banyaknya. Kalau kita simpulkan dengan bahasa sederhana begini, uang pensiun dan pesangon itu hak, bukan belas kasihan. Kenaikan dan rapel itu bisa sangat membantu, tapi bukan berarti kita boleh lalai terhadap aturan. Nominal memang penting, tapi validitas data jauh lebih penting dari yang banyak orang kira. Dan sumber resmi harus selalu jadi pegangan utama. Bukan informasi yang cuma ramai tapi belum tentu benar. Jadi saat mendengar kabar soal uang pesangon pensiunan terbaru, khususnya untuk golongan 3 dan golongan 4, lalu soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2026, serta soal rapel, jangan langsung terbawa suasana. Jangan langsung hanya berpikir soal jumlah uang yang akan masuk, tapi pikirkan juga apakah prosesnya sudah aman, apakah datanya sudah benar, dan apakah semua informasi yang diterima memang berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang tenang di masa pensiun
pensiun bukan cuma besar kecilnya angka yang diterima, tapi juga seberapa paham dia terhadap haknya sendiri. Ada orang yang mungkin nominalnya tidak terlalu besar, tapi hidupnya lebih tenang karena semua datanya rapi, pengeluarannya tertata, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, ada juga orang yang justru terus was-was bukan karena haknya kecil, tapi karena informasinya simpang siur, dan dia sendiri belum memastikan semuanya secara jelas. Maka edukasi seperti ini penting banget. Bukan cuma untuk menambah pengetahuan, tapi juga untuk menjaga agar Bapak dan Ibu tidak salah langkah. Jadi mulai sekarang, biasakan untuk tidak cuma jadi pendengar informasi, tapi juga jadi orang yang teliti. Kalau ada perubahan data, segera laporkan. Kalau ada kabar besar yang terdengar terlalu heboh, tahan dulu, cek dulu, jangan langsung percaya, jangan langsung panik, jangan juga langsung terlalu euforia. Dalam urusan hak-hak seperti ini, tenang dan teliti itu jauh lebih menyelamatkan daripada buru-buru mengambil kesimpulan. Apalagi sekarang informasi menyebar cepat sekali, kadang judulnya bombastis, isinya belum tentu lengkap, kadang kalimatnya meyakinkan, tapi konteksnya tidak jelas. Nah, di situ kita harus pintar menyaring. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak dan Ibu semua untuk lebih memahami gambaran soal uang pesangon pensiunan terbaru, terutama untuk golongan 3 dan golongan 4, lalu soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2026, dan juga soal rapel yang sering bikin salah paham. Jangan sampai ada hak yang terlewat hanya karena informasinya salah. Jangan sampai ada uang yang sudah masuk justru jadi masalah karena data belum benar. Dan jangan sampai rasa senang sesaat berubah jadi repot panjang hanya karena urusan yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Terima kasih banyak karena sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diberikan ketenangan dalam menjalani masa pensiun maupun masa pengabdian yang masih berjalan. Semoga semua hak diterima dengan baik, semua urusan dimudahkan, dan tidak ada lagi kebingungan ketika mendengar kabar soal pesangon, kenaikan, maupun rapel. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.